Mereka yang terjerat ketika profesional berhadapan dengan hukum. Politik bagi sebagian orang hanyalah berita yang muncul setiap malam. Pergantian menteri, penangkapan pejabat, sidang korupsi, dan perdebatan tanpa akhir. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa begitu banyak orang yang dikenal sebagai profesional, akademisi, yang mengabdi untuk negara, pengusaha, bahkan menteri akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum? Apakah ini pertanda bahwa penegakan hukum semakin berani? Ataukah ada persoalan yang lebih besar tentang tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan kepastian hukum? Hari ini kita akan mencoba memahaminya. Kembali lagi bersama gue, Syafiq Yusuf, dan selamat datang di channel YouTube Muda Beropini. Sebuah media yang percaya bahwa politik bukan untuk ditakuti. Politik bukan sekedar tentang perebutan kekuasaan. Politik bukanlah tentang jabatan. Politik adalah tentang keputusan yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Muda Beropini hadir di sini bukan untuk menentukan siapa yang harus kalian dukung, bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi media kami menyajikan fakta, membangun konteks, dan mengajak kita semua, terutama anak muda, untuk berpikir lebih kritis. Karena di balik setiap keputusan politik selalu ada cerita yang perlu dipahami. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh politik. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like video ini sebanyak-banyaknya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini kemana-mana. Dan juga jangan lupa follow Instagram Muda Opini. Karena semakin banyak anak muda yang memahami politik, semakin sehat demokrasi kita, semakin takut pemerintah kita. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan sejumlah nama besar masuk ke ruang sidang. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang membangun suatu perusahaan, ada yang memimpin sektor kementerian, ada juga yang dipercaya mengelola perusahaan negara, dan ada yang dikenal sebagai profesional. Masing-masing menghadapi perkara yang berbeda, namun semuanya memunculkan pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah keputusan yang awalnya dipandang sebagai kebijakan atau langkah bisnis akhirnya dipersoalkan dalam proses hukum? Pertama, Ira Puspadewi. Kita mulai dari Ira Puspadewi. Namanya menjadi sorotan dalam perkara yang berkaitan dengan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Menurut penegak hukum, terdapat dugaan kerugian negara yang timbul dari proses akuisisi tersebut. Di sisi lain, pihak Ira Puspadewi menyatakan bahwa akuisisi itu dilakukan dengan tujuan memperkuat layanan dan justru memberikan manfaat bagi perusahaan negara. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana keputusan korporasi di lingkungan BUMN dapat berujung pada pemeriksaan hukum ketika terdapat dugaan pelanggaran dalam proses pengambilan keputusan. Kriminalisasi pertama. Kriminalisasi kedua, Tom Lembo. Berikutnya kita akan membahas Tom Lembo, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal sebagai ekonom dan pejabat publik. Ia menghadapi perkara terkait kebijakan impor gula. Jaksa menilai terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara pihak Tom Lembong menyatakan bahwa kebijakan yang diambil merupakan bagian dari petugas pemerintahan dan tidak dilakukan dengan melakukan tindak pidana atau mens rea. Perdebatan ini membuka diskusi yang sangat luas. Sampai sejauh mana sebuah kebijakan publik yang kemudian dinilai keliru dapat menjadi tanggung jawab pidana? Dan bagaimana membedakan antara kesalahan kebijakan dengan tindak pidana korupsi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, praktisi, hukum, dan masyarakat. Yang ketiga, Niko Wijaya. Niko Wijaya terseret perkara yang berkaitan dengan investasi BRI Ventures ke Tanihub. Perkara ini menyoroti bagaimana keputusan investasi yang beresiko dapat diperiksa ketika muncul dugaan penyimpangan. Di sisi lain, pihak pembela berpendapat bahwa investasi pada perusahaan rintisan memang memiliki karakteristik risiko yang tinggi dan tidak setiap kerugian investasi otomatis merupakan tindak pidana. Ingat,
Perkara ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting mengenai batas antara resiko dan bisnis dan pertanggungjawaban pidana. Terakhir, Nadiem Anwar Makarim. Nama yang paling banyak menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir adalah Nadiem Anwar Makarim, pendiri Gojek yang kemudian dipercaya memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di bawah kepemimpinannya lahirlah sebuah program termasuk digitalisasi pendidikan. Salah satu program tersebut adalah pengadaan Chromebook yang dipermasalahkan oleh kejaksaan yang terhormat. Program ini kemudian menjadi bagian dari perkara hukum yang berujung pada proses di pengadilan. Vonis telah dijatuhkan, sementara Nadiem menyatakan akan menempuh upaya hukum sesuai haknya. Perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi administrasi, tata kelola, maupun hukum. 4 nama, 4 perkara, 4 latar belakang yang berbeda. Namun semuanya mengajarkan satu hal yang sangat penting. Ketika seseorang memasuki ruang publik, setiap keputusan yang diambil tidak lagi hanya dinilai dari niat baik. Keputusan itu akan diuji oleh aturan, oleh audit, oleh pengawasan. Dan bila terdapat dugaan pelanggaran oleh proses hukum, di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, menghormati asas praduga tak bersalah, dan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membela diri. Dan disinilah kepercayaan publik akan dipertaruhkan. Karena hukum yang dipercaya akan memperkuat demokrasi. Sebaliknya, jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap prosesnya, maka yang dipertanyakan bukan hanya satu perkara, tetapi legitimasi institusi itu sendiri. Pada akhirnya, tujuan video ini bukan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa salah. Dan bukan pula untuk membenarkan siapa yang salah. Karena itu adalah tugas pengadilan. Tugas kita sebagai warga negara hanya mengawasi, bertanya, mengkritisi, jangan sampai dibungkam, dan memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan sekedar alat kekuasaan untuk mengkriminalisasi sebebas-bebasnya. Oke, gue Syafiq Yusuf, dan ini adalah Muda Beropini. Karena di balik setiap keputusan politik, selalu ada cerita yang perlu dipahami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Bye.